Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di channel Indonesia Melek Pajak ya. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar kita semua warga Indonesia itu lebih melek pajak. Ya, nah untuk hari ini teman-teman kita akan membahas sebuah topik alasan masyarakat Indonesia itu enggan membayar pajak. Ya, nah tapi sebelumnya ini saya perlu disclaimer dulu teman-teman bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat saya pribadi 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini itu bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman. Nah, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda ya. Dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi secara langsung ya, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com, di www.lembagabantuanpajak.com ya. Nah, teman-teman, jadi tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ya, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan atau malas membayar pajak, masih mengelak pajak, bahkan tidak peduli tentang pajak, teman-teman. Padahal partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Ya, nah berdasarkan data pada tahun 2021 sebanyak 131 juta penduduk Indonesia itu tercatat sebagai pekerja dan hanya 45,4 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak teman-teman. Nah ini berarti kan hanya 34,6% terhadap jumlah penduduk yang bekerja yang terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, sisanya itu sebanyak 85 juta orang tidak terdaftar sebagai wajib pajak ya. Nah, ini bisa dibayangkan seberapa besar potensi pajak yang masih ada dan seberapa majunya Indonesia kalau semua orang taat pajak ya. Nah, teman-teman, kenapa sih emang orang Indonesia sebagian itu enggan atau malas membayar pajak gitu ya? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang malas bayar pajak ya. Jadi faktor yang pertama teman-teman adalah kurangnya edukasi soal pajak di Indonesia ya. Ini menjadi faktor yang pertama. Hal ini diperparah dengan pengaruh tingkat pendidikan yang cukup rendah dan tidak adanya pendidikan pajak sama sekali ya. Nah, untuk orang yang tidak berpendidikan ini sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak. Nah, baik pemerintah atau siapapun di sektor swasta sangat sedikit yang melakukan upaya untuk menjelaskan alasan untuk membayar pajak kepada masyarakat, teman-teman. Ya, oleh karena itu justru pajak ini seringkali dianggap sebagai sebuah hukuman ya. Nah, itu faktor yang pertama. Yang kedua, faktor adalah kurangnya etika sosial ya. Jadi masyarakat di Indonesia ini juga masih kurang memiliki etika sosial. Hukum tidak memiliki arti yang penting bagi mereka. Jadi orang-orang selalu memikirkan ya hak dan hak istimewa mereka saja ya, sementara kewajiban tidak diperhatikan. Nah, kalau banyak orang yang masih berpikir demikian, maka membayar pajak sebagai suatu kewajiban
tentu masih jauh lebih sulit untuk dilakukan, ya. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah kurangnya tabu sosial, ya. Nah, kepatuhan hukum diperlakukan sebagai tanda kelemahan, dan mereka yang melanggar hukum dianggap sebagai pemberani, ya. Ironisnya di negara kita sejumlah masyarakat ini dengan bangga mengklaim kepada teman-teman mereka, ya, bahwa mereka tidak membayar pajak sama sekali, ya. Tidak jarang di lingkungan kita, tetangga kita, teman-teman kita dengan bangganya dan tanpa ada rasa malu dan bersalah mengakui dengan lantang dan gagah berani gitu ya bahwa dia tidak bayar pajak, teman-teman. Ini kan luar biasa ya. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan orang malas bayar pajak ya. Nah, kemudian yang keempat, ini kurangnya upaya pencegahan ya. Jadi di negara kita banyak orang di penjara ini setiap hari karena pencurian kecil-kecilan gitu ya. Nah, akan tetapi meskipun terdapat banyak pelanggaran pajak senilai miliaran, itu sangat sedikit wajib pajak yang dipenjara. Nah, para pengemplang pajak ini tidak menganggap bahwa mengemplang pajak adalah tindakan yang mempunyai resiko pidana. Baru beberapa saat terakhir ini ya, DJP terlihat lebih aktif melakukan tindakan terhadap wajib pajak nakal gitu ya. Nah, ini semoga terus konsisten dilakukan ya. Nah, faktor yang kelima teman-teman yang membuat orang malas bayar pajak itu adalah masih banyak transaksi yang dilakukan dengan uang tunai gitu ya. Nah, di Indonesia ini masih sangat banyak kita jumpai transaksi dalam bentuk uang tunai ya, terutama di daerah-daerah. Nah, dalam ekonomi yang berbasis uang tunai, menyembunyikan penghasilan tidak hanya mudah tapi juga relatif aman gitu ya. Nah, teman-teman boleh nonton video saya sebelumnya yang judulnya Cara Paling Aman Menyembunyikan Harta dari Kejaran Pajak. Di sana saya menjelaskan satu-satunya cara saat ini untuk menyembunyikan harta dari kejaran pajak adalah dengan cara bertransaksi menggunakan uang tunai. Jadi hampir dikata tidak ada lagi cara lain gitu ya. Nah, dalam sistem ekonomi seperti ini, pengemplangan pajak itu memiliki lingkungan yang cukup kondusif untuk berkembang. Oleh karena itu penyebarannya juga sangat cepat gitu ya. Oke. Nah, faktor yang keenam adalah ini dorongan komersial, teman-teman, ya. Jadi, ini terkait dengan sistem perdagangan di mana kadang-kadang masih banyak pedagang, produsen atau importir, distributor gitu ya, yang menyembunyikan transaksinya sehingga memaksa pedagang grosir untuk melakukan hal yang sama, ya. Nah, dengan demikian pengecer di jalur selanjutnya itu tidak punya pilihan selain menyembunyikan transaksi tersebut, gitu ya. Nah, di negara kita masih terdapat banyak sekali keinginan untuk menyembunyikan transaksi. Ini yang selalu dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha yang berstatus PKP, pengusaha kena pajak teman-teman ya, karena konsumen mereka enggan menyerahkan NPWP atau KTP dalam melakukan transaksi. Nah, dalam budaya seperti ini, pembukuan atau pencatatan yang jujur ini menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Nah, bahkan orang jujur pun dipaksa mengikuti arus untuk menjadi tidak jujur ya, teman-teman. Nah, faktor yang ketujuh adalah kompleksitas hukum pajak gitu ya. Nah, undang-undang pajak Undang-undang pajak penghasilan ini berkaitan dengan transaksi komersial dan harus mencakup berbagai transaksi yang sangat luas ya, sehingga undang-undang PPH itu bersifat kompleks. Nah, kompleksitas ini memberi cukup justifikasi bagi masyarakat awam untuk mengelak pajak, teman-teman. Ya. Nah, faktor yang kedelapan ini prosedur pajak yang membosankan. Nah, hukum pajak di negara kita itu masih sangat rumit untuk orang awam, ya. Tapi jangankan orang awam, teman-teman ya. Nah, ini untuk apalagi namanya, untuk seorang konsultan pajak atau AR saja
itu kadang-kadang masih sulit untuk menafsirkan soal undang-undang atau PMK, atau bisa jadi mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, ya. Nah, apabila hukum pajak itu rumit, itu dapat diperkirakan proses prosedur administrasi pajak akan lebih rumit lagi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau prosedur pajak rumit, ini akan mendorong masyarakat menjauhi pajak selama mungkin, ya. Nah, faktor yang kesembilan adalah tarif pajak yang tinggi, ya. Tarif pajak yang tinggi itu memberikan justifikasi kepada masyarakat untuk mengelak membayar pajak. Walaupun tarif pajak yang lebih rendah belum tentu juga mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Tetapi tarif yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak, ya. Nah, faktor yang ke-10 adalah faktor psikologis, teman-teman. Ya, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak di akhir tahun, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh itu telah habis dikonsumsi. Ini tentu akan memberatkan, ya. Nah, lebih jauh secara psikologis itu tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan uang hasil jerih payahnya jika dimungkinkan, teman-teman. Ini yang membuat orang kadang-kadang menjadi tidak ikhlas membayar pajak, ya. Nah, kemudian faktor yang ke-11 itu adalah faktor historis, ya. Nah, sebagian negara-negara berkembang itu dahulunya dijajah oleh penjajah dari bangsa-bangsa Eropa, gitu ya. Nah, kemerdekaan negara berkembang itu didahului oleh perjuangan untuk dapat merdeka dari penjajah asing. Nah, dalam perjuangan ini secara politik masyarakat dianjurkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustasi penjajah, gitu kan. Nah, salah satu caranya dengan tidak membayar pajak, ya. Nah, paradigma inilah yang masih melekat bahwa pajak itu adalah produk penjajah. Ya, ini menjadi dan ini masih terasa sampai sekarang, ya. Dan faktor yang ke-12 dan ini yang terakhir ya, teman-teman, ya. Jadi ini yang tidak kalah penting adalah faktor agama, gitu ya. Nah, di negara-negara berkembang, agama itu memainkan peranan yang sangat penting, ya. Jadi para pemimpin agama ada yang berpandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajahan, gitu ya. Ada juga yang mengeluarkan statement pajak haram lah, dan ada juga yang mengeluarkan pendapat bahwa tidak membayar pajak bukanlah merupakan dosa, gitu ya. Nah, hal ini memberikan justifikasi yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak, teman-teman, ya. Nah, itulah tadi 12 faktor yang membuat sebagian masyarakat Indonesia malas membayar pajak, ya. Tapi saya juga melihat bahwa ada upaya maksimal dari pemerintah untuk mengantisipasi ini semua, ya. Dan sejauh ini saya melihat tren yang sangat positif dari masyarakat akan kepatuhan membayar pajak, ya. Semoga ke depan akan jauh lebih baik dan kita semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang taat pajak untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Jika ada yang mau tanya jawab gratis secara langsung, ya, saya tersedia di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam, ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, Anda bisa buka website www.lembagabantuanpajak.com, ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Ya, terima kasih semua teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.